A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Anda dan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Anda semuanya diberikan rahmat, taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada hari ini izinkan kami memberikan sebuah materi atau tema tentang pelajaran kerohanian, yaitu semuanya permasalahan bisa diatasi dengan mudah dengan cara ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dengan selalu mengistiqomahkan dzikir sirrul asrar yang sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, di mana zikir sirrul asrar ini adalah zikir yang tanpa mengucap, tanpa berlafaz, tetapi hanya bisa dirasakan dan diimani. Dan di sini segala af'al dan perbuatan dalam proses perjalanannya itu semuanya semata-mata adalah af'alullah atau perbuatannya Allah. Barang siapa manusia di dunia ini yang menyerahkan segala permasalahannya atau segala persoalan hidupnya terhadap Allah, walaupun seberat apapun, walaupun sesulit apapun, itu tidak ada kata tidak mungkin bagi Allah. Jika Allah sudah menghendakinya, yaitu hanya kun fayakun. Segala permasalahan, segala persoalan itu sangatlah mudah bagi Allah, walaupun dianggap hambanya ini sesulit apapun. Karena pada dasarnya Allah itu maha segala-galanya, maha menguasai di jagat raya. Dalam pandangan logika atau secara akal manusia ini, saya dan panjenengan itu punya permasalahan yang amat sangat sulit, dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan. Tetapi bagi Allah itu adalah persoalan kecil atau persoalan yang sepele. Manakala persoalan-persoalan itu engkau serahkan sepenuhnya kepada Allah, engkau serahkan semuanya terhadap Allah, walaupun bagi manusia ini hal itu dianggap besar, maka bagi Allah itu sangatlah kecil. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah upayakanlah selalu
pada diri saya dan panjenengan ini bahwasanya hati kita harus sadar dan menyadari bahwasanya semua hal itu juga merupakan perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu sesungguhnya adalah perannya hidup yang memiliki nama Allah. Kalau hati kita sudah seperti ini, maka itulah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihah. Bahwa hati kita sudah tidak merasakan, kita ini yang melakukannya. Janganlah engkau mengharapkan buahnya. Janganlah engkau mengharapkan buahnya segera engkau petik tatkala engkau masih dalam keadaan menanam pohon itu. Biarkanlah hal ini terus berjalan. Nanti pada saatnya atau sudah pada waktunya berbuah itu, pohon itu waktunya berbuah, dia akan berbuah sendiri. Engkau tidak perlu memikirkan, karena sesungguhnya yang memikirkan itu ada yang memikirkan, yaitu siapa? Ya hidup di dalam dirimu dan di luar dirimu yang memiliki nama Allah atau yang memiliki nama Sang Dumadi, yang memiliki nama Sang Hyang Widi, Sang Hyang Maha Tunggal dan lain-lain sebagainya. Dan ini harusnya wajib bagi orang-orang yang serius menjalankannya dalam bentuk laku uslah dengan membawa, yaitu membawa kuncinya adalah dzikir sirul asrar. Untuk itu mengenai kerohanian, janganlah engkau suka memakai logika akal ini, tapilah gunakanlah hati basirohmu, gunakanlah mata hatimu agar supaya bisa paham serta memahami. Karena jika engkau kaitkan dengan seluruh akal ini, engkau benturkan dengan syariat ini, dia tidak akan bisa masuk. Karena kerohanian itu letaknya di hati atau di dalam jiwa. Karena sesungguhnya pelajaran kerohanian seperti ini hanya satu tujuan, yaitu tujuannya hanya mengesahkan Tuhan, hanya mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar kita semuanya supaya mengerti makna daripada manusia berbudi luhur. Berbudi luhur yang sebenar-benarnya. Karena yang dimaksud berbudi luhur itu bukan laku jasad jasmania ini, tetapi yang dimaksud laku berbudi luhur itu adalah
kerohanian di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud berbudi luhur, memiliki akhlak yang luhur, memiliki akhlak ilahiyah. Dan hal ini akan membuat perbuatan kita sia-sia manakala dirimu tidak mau menerapkannya, tidak mau mengamalkannya. Walaupun diri ini sudah tahu ilmunya, tetapi percuma saja jika diri saya, diri panjenengan tidak mau mempraktekkannya. Itu saja sebetulnya kuncinya. Yang terpenting adalah di dalam hati kita tidak usah berharap-harap buahnya atau hasilnya. Yang penting lakukan saja menanam itu. Masalah berbuah atau tidak itu adalah hak prerogatif Allah. Hak mutlak Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Dan etikanya dalam melakukan perjalanan musyahadah, dirimu tidak usah ngaku-ngaku bahwasanya yang melakukan adalah dirimu hamba ini. Engkau tidak perlu ngaku-ngaku. Engkau harus meyakini, mengimani bahwa yang melakukan uzlah atau forward menuju ke musyahadah itu adalah hidup yang memiliki nama Allah, di mana letaknya ya di dalam dirimu ataupun di luar dirimu yang meliputi seluruh alam jagat raya. Karena di dalam pengusulan ini atau di dalam pemusyahadah ini, hatimu harus benar-benar bersih tentang urusan-urusan duniawiya, atau hatimu harus benar-benar bersih tentang urusan-urusannya nafsu. Baik nafsu ingin segera usul itu tidak ada. Harus bersih. Bahwasanya semuanya atas perbuatannya itu hanyalah mutlak perbuatannya Allah. Dan atas kehendak Allah sendiri. Itu yang dimaksud. Yang penting engkau menanam, masalah hasil, masalah buah, Allah sendiri nanti yang akan memperjalankannya. Atau Allah sendiri nanti yang akan memberikannya. Bahwasanya yang terpenting, jangan sekali-kali kita ini mengakui atau yang berperan ini adalah hamba. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, dari tema di atas, dalam mengatasi permasalahan atau persoalan apapun, gunakanlah hatimu masuk ke latifah Allah. Contoh, kita menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan ini seperti halnya menghadapi persoalan masalah pekerjaan, masalah persoalan
urusan makan, persoalan minum, persoalan tidur. Dirimu ini lekaslah bertajalli dan masuklah ke latifah Allah. Maka dirimu ini akan mengalami kedamaiannya hati di dalam jiwa ini. Yang kami maksud, lakukanlah zikir sirul asrol walaupun dalam permasalahan, persoalan, kondisi, apapun di dalam kehidupan kita ini harus dilakukan terus-menerus zikir sirul asrol itu. Supaya zikir sirul asrol itu menjadi darah daging di dalam diri kita itu. Tujuannya apa? Zikir sirul asrol itu yang mengingat Allah, yang namanya zikir yang mengingat Allah. Walaupun laku jasad ini melakukan permasalahan, persoalan, menghadapi persoalan yang sulit atau berat, menghadapi yang enak, menghadapi yang tidak enak, itu langsung dirimu ini bisa bertajalli, lakukan zikir sirul asror. Bisa dilakukan langsung zikir sirul asror atau bisa didorong zikir zahri, zikir sir hu Allah, tapi dilakukan di dalam hati. Itulah yang dimaksud untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu mudah diatasi ya dengan cara ini. Sehingga kalau zikir sirul asror ini sudah engkau lakukan, engkau praktekkan, maka jika dirimu sudah tidak melakukan hambanya yang bisa, yang mendatangkan masalah itu bukan hambanya, tapi Allah, dirimu akan mengalami kedamaian, ketenangan jiwa, sehingga engkau sadar menyadari bahwa semuanya masalah, semua persoalan itu datang dari Allah, dan pasti permasalahan itu akan diselesaikan Allah sendiri. Makanya jiwa kita, hati kita menjadi tenang. Karena sesungguhnya yang mendatangkan masalah itu dan yang menyelesaikan masalah itu hanyalah Allah. Dan aslinya, hakikatnya manusia ini tidak memiliki peran apapun. Permasalahannya adalah kenapa yang membuat dirimu sulit? Kenapa yang membuat dirimu susah? Seolah-olah hidup ini kok tidak adil, seolah-olah hidup ini kok sengsara, seolah-olah kok hidup saya susah. Itu permasalahannya adalah dirimu sendirilah yang ngaku-ngaku bahwasanya yang punya masalah itu dirimu, hamba. Itu saja permasalahannya. Itulah gunanya yang dinamakan kita beriman, Islam sampai ihsan. Jangan duduknya hanya di iman atau di Islam saja, apalagi hanya di iman saja, tapi naikkanlah sampai dengan ihsan. Sering kita ini mengabaikan akan waktu. Sering kita ini membuang-buang waktu yang sia-sia hanya untuk urusan duniawi. Padahal waktu itu tidak bisa engkau mengulangi lagi. Makanya jangan heran namanya menyesal itu di belakangan.
Ya kalau menyesal itu di depan, itu namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Namanya di depan. Banyak manusia ini nanti menyesal, menangis, meraung-raung, meronta-ronta tatkala ajal itu sudah menjemputnya. Dan pada waktu ajal itu menjemputnya, sampai dia belum bisa bertemu Allah di dunia ini, gelap terhadap Allah, maka sudah bisa dipastikan setelah kematian jasad ini dia akan gelap di alam barzakh, apalagi lebih-lebih di alam akhirat. Karena kebanyakan manusia ini mendustakan pertemuan terhadap Allah di dalam dunia ini. Padahal Allah itu hakul mubin, benar dan nyata. Itulah sesungguhnya penyesalan-penyesalan yang dialami orang-orang yang setelah meninggal dunia. Mau kembali ke dunia tidak bisa, mau pergi ke akhirat menunggu hari kiamat. Akhirnya dia mengalami penyiksaan yang dikatakan di dalam syariat siksanya malaikat munkar dan nakir. Itulah yang menyebabkan orang kebanyakan manusia takut mati. Ya kenapa takut mati? Ya karena dia hanya terjebak tentang urusan duniawiya, tidak memperhatikan pelajaran-pelajaran rohaniah seperti ini. Sebabnya apa? Ya sebabnya itu tadi. Mereka mengabaikan ajakan-ajakan kekasih-kekasih Allah seperti ini, mengabaikan juga ajakan-ajakan para nabi dan para rasul-rasul tentang ajaran dinul haq seperti ini. Bahwasanya demi masa manusia ini banyak merugi. Yang dimaksud merugi ini adalah bahwasanya waktu demi waktu hati kita ini hanya digunakan bicara selain Allah. Hati ini digunakan mengingat selain Allah. Itu yang dimaksud kita itu banyak merugi. Karena dirimu ini selalu masih melihat makhluknya. Lalu setelah melihat itu makhluknya, maka biasanya timbullah yang namanya ego atau sombong di dalam dirimu ini. Kalau tidak saya, ya tidak bisa. Kalau saya yang tidak alim, ya tidak bisa. Kalau bukan saya yang latih, kalau bukan saya yang mimpin, ya tidak bisa. Itu akhirnya timbul seperti itu. Sadar dan tidak disadari oleh saudara-saudara kita semuanya. Akhirnya timbullah nafsu hayawan mengajak keburukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu ini diseret supaya selalu bicara dengan selalu Allah. Contoh, kita ini dalam urusan kebutuhan ekonomi, kita pasti akan mengalami stres.
tatkala kita dihadapkan apa-apa tidak punya, istri ngamuk-ngamuk karena tidak punya uang, anak sakit, ya akhirnya kita bisa lama-lama bisa gila, stres dengan keadaan seperti itu. Banyak manusia mengalami seperti itu, tapi tidak mau mencari obatnya. Obatnya paling-paling hanya lari ke dokter, ke rumah sakit jiwa. Tapi sesungguhnya bukan itu yang sakit, tapi yang sakit hatinya ini. Akibat karena apa? Karena tidak mau mencari obat tentang ajaran dinul haq, tentang kerohanian ini. Ajaran kerohanian seperti ini tidak dianggap penting. Itu permasalahannya. Akhirnya kita cepat tua, cepat mati. Gara-gara memikirkan duniawi. Ya, itulah rata-rata manusia tidak peduli dengan kerohaniannya. Yang dipedulikan hanyalah urusan-urusan jasmaniah ini saja. Hati tidak akan bisa bicara terhadap Allah manakala hatimu tidak masuk ke latifah Allah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, peganglah kunci dzikir sirul asrar dalam semua kegiatan, dalam semua aktivitas apapun itu. Tetapi tatkala engkau lupa, bahkan tidak mau, maka dirimu akan diseret oleh nafsu-nafsu itu. Jadi kesimpulannya pada hari ini, jika semuanya permasalahan itu bisa diatasi, maka dirimu harus selalu bertajalli mutlak, harus selalu berzikir sirul asrar. Maka engkau sudah berjalan di atas jalannya Allah, bukan berjalan di atas jalannya nafsu. Itulah yang dikatakan golongan-golongan atau orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat, yang akan mengalami kedamaian hati walaupun kita dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan apapun. Hal ini adalah konteksnya perilakunya hati dan bukan perilaku jasmaniah jasad ini. Wahai saudara-saudaraku, untuk itu agar semuanya permasalahan ini bisa diatasi dengan mudah, lekas-lekaslah engkau ma'rifatullah, lekas-lekaslah engkau ke musyahadah Allah, agar supaya dirimu menemukan sebuah kedamaian hati, menemukan sebuah ketenangan jiwa, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa-doa yang sering kita ucapkan sebagai doa satu jagat, doa penutupnya. Semoga saudara-saudaraku semuanya bisa mengalami permasalahan-permasalahan hidup. Yang terpenting, peganglah tali Allah dengan selalu berzikir sirul asrar dan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, walaupun dalam keadaan kondisi dan aktivitas apapun. Itulah saudara-saudaraku yang sementara bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat di kehidupan Anda dan kita semuanya.
Dan semoga mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini diamalkan dan ditularkan kepada saudara-saudara kita semuanya, agar kita semuanya bisa kembali kepada Allah selamat di dunia dan akhirat. Untuk itu saya akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.